Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kipton. Berita seputar Kepulauan Buton. Kita juga oleh pemerintah daerah, kita upayakan ini melaksanakan pembagian bibit cabai ke masyarakat. Kita punya ruang bermain sama anak yang representatif buat anak. Selamat pagi dari Jalan Limbowolio, Kota Bau-Bau. Inilah Warta Kipton. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau akan membagikan 11.000 bibit cabai rawit kepada masyarakat di 43 kelurahan sekota Bau-Bau. DP3A Bau-Bau mendorong perkantoran menyediakan ruang bermain anak. Inilah Warta Kipton selengkapnya hari ini Rabu 29 November 2023 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Saudara, kita ke berita yang pertama. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau akan membagikan 11.000 bibit cabai rawit kepada masyarakat di 43 kelurahan sekota Bau-Bau sebagai salah satu upaya menekan inflasi. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter Afriansyah. Kita juga oleh pemerintah daerah, kita upayakan ini melaksanakan pembagian bibit cabai ke masyarakat. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan Kota Bau-Bau akan membagikan 11.000 polybag bibit cabai rawit kepada masyarakat di 43 kelurahan sekota Bau-Bau. Langkah ini dilakukan karena beberapa bulan terakhir komoditas cabai rawit menjadi salah satu penyumbang inflasi di Bau-Bau. Kepala di Pertan Bau-Bau Muhammad Rais mengakui saat ini harga cabai rawit di pasaran sudah menembus lebih dari Rp100.000 per kilogram. Kondisi ini dipicu karena tanaman petani banyak rusak dan terserang hama, dampak dari fenomena El Nino sehingga produksinya menurun. Atas kondisi itu, Pemkot Bau-Bau melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID melakukan sejumlah langkah antara lain pada minggu lalu mendatangkan cabai dari luar daerah, salah satunya Makassar. Namun sekarang harganya juga sudah merangkak naik. Sehingga langkah lain yang ditempuh Pemkot Bau-Bau melalui di Pertan akan membagikan bibit cabai kepada masyarakat untuk dirawat hingga berbuah. Kita juga oleh pemerintah daerah, kita upayakan ini melaksanakan pembagian bibit cabai ke masyarakat dan kita rencana menggunakan dana BTT dalam rangka melaksanakan program itu. Dan sekarang Dinas Pertanian sementara melaksanakan pemeliharaan bibit cabai tersebut. Rencana nanti kita bagikan kurang lebih 11.000 polybag. 11.000 polybag ke seluruh masyarakat di 43 kelurahan di Kota Bau-Bau. Rais mengatakan pembagian bibit cabai tersebut akan di-launching pada awal bulan Desember sebanyak 1.000 polybag. Setelah itu pada minggu kedua Desember akan didistribusikan sisanya sebanyak 10.000 polybag kepada masyarakat. Rais mengatakan cabai yang akan dibagikan kepada masyarakat yakni sudah tumbuh minimal 60 hari sejak persemaian sehingga perawatannya oleh masyarakat cukup hanya disiram. Paling lama perawatan sekira 1 bulan sudah mulai berbuah. Dirinya berharap melalui langkah tersebut kebutuhan rumah tangga terhadap komoditas cabai rawit dapat terpenuhi dan inflasi dapat ditekan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Kita ke berita lainnya. Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Bau-Bau terus mensosialisasikan fasilitas aula kantor Wali Kota Bau-Bau yang bisa digunakan oleh masyarakat secara gratis sebagai tempat melangsungkan pesta pernikahan. Terobosan sosial oleh pejabat Wali Kota Bau-Bau, Muhammad Rasman Manafi ini telah disampaikan kepada publik sejak 8 November 2023 lalu. Hanya saja belum satupun warga yang menggunakannya, kendati bulan November-Desember ini intensitas pernikahan meningkat. Kepala Diskominfo Bau-Bau Andi Hamzah Mahmud mengatakan, selain fasilitas gratis dan ruang parkir yang lapang, Rasman Manafi juga menawarkan secara pribadi
sebagai turut mengundang dalam hajatan yang digelar warga di aula kantor Wali Kota Bau-Bau. Mekanismenya jelas dikatakan Hamzah, yakni masyarakat mendaftar melalui kantor kecamatan dengan syarat telah memenuhi kriteria pernikahan dan diutamakan yang mendapat anjuran dari pengurus masjid setempat. Sebelumnya, pejabat Wali Kota Bau-Bau, Rasman Manafi, menyatakan aula kantor Wali Kota Bau-Bau akan dibuka akan dibuka sekali setiap bulan sebagai lokasi pernikahan. Bila direspon positif, bukan tidak mungkin frekuensi pernikahan di lokasi tersebut ditingkatkan. Target sederhananya yakni untuk memudahkan warga menghemat biaya dan sebagainya. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. DP3A Bau-Bau mendorong perkantoran menyediakan ruang bermain anak sebagai salah satu indikator perwujudan kota layak anak 2024 mendatang. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter UAOD Nurliani. Berbagai daya dan upaya terus digenjot Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk menjadikan Kota Bau-Bau sebagai kota layak anak tahun 2024 mendatang. Selain menggodok Perda Perlindungan Perempuan dan Anak, beberapa indikator diantaranya menghadirkan ruang bermain anak, salah satunya yang belum lama ini dibangun di Kota Mara. Ruang bermain anak tersebut kini dapat diakses anak-anak Kota Bau-Bau secara gratis. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Bau-Bau Abdul Rahman, salah satu indikator kota layak anak yakni tersedianya tempat bermain anak di ruang-ruang publik berikut kantor-kantor layanan daerah. Untuk itu ia berharap seluruh perkantoran di Kota Bau-Bau memiliki ruang ramah anak. Salah satu ruangannya menyediakan sejumlah permainan termasuk ruang bagi ibu menyusui dan pojok baca yang memadai. Sarana salah satu menuju KLA tadi kita punya ruang bermain ramah anak yang layak yang representatif buat anak. Makanya kita ada beberapa keterampilan edukasi di situ ya, kita buatkan sehingga ada edukasinya di dalam. Dan sekarang sudah banyak guru-guru TK bawa muridnya ke sana. Edukasinya itu seperti itu. Abdul Rahman menuturkan beberapa perkantoran di Bau-Bau sudah menyediakan ruang bermain anak, namun sebagian besar belum sama sekali. Untuk itu ke depan diharapkan di setiap kantor kecamatan dan kelurahan tersedia ruang bermain anak yang representatif sehingga warga yang hendak mengurus administrasi nyaman membawa buah hati mereka di perkantoran Kota Bau-Bau. Penyediaan ruang bermain anak telah diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak, beristirahat, bermain dan berekreasi merupakan hak anak. Melalui kegiatan bermain secara berkelompok, kemampuan bersosialisasi anak menjadi terasah. Studi terbaru menyebutkan bahwa bermain mampu meningkatkan intelijensi anak. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budi Revianto mendorong 2 materi rancangan peraturan daerah Raperda mengenai desa, kelurahan, presisi, dan pajak retribusi daerah yang dibahas saat menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Sultra belum lama ini. PJ Gubernur Sultra Andap berharap agar semua hal tersebut dapat diselesaikan dengan agenda waktu yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Andap menjelaskan tujuan dari 2 materi yang didorong dalam raperda tersebut, yakni pertama, raperda mengenai data desa kelurahan presisi, karena saat ini dibutuhkan. Mengingat sistem pendataan ini untuk menggambarkan kondisi aktual yang sesungguhnya dan menciptakan sistem informasi desa kelurahan yang kredibel dan terpercaya. Kemudian lanjut Andap, yang kedua mengenai raperda pajak dan retribusi daerah dibuat untuk memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat Provinsi Sultra. Di samping itu agar relevansi serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau akan membagikan 11.000 bibit cabai rawit kepada masyarakat di 43 kelurahan sekota Bau-Bau.
DP3A Bau-Bau mendorong perkantoran menyediakan ruang bermain anak. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk mengikuti program-program kami selanjutnya. Saya Laude Muhammad Syahribul mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.